seorang Eriani, seorang guru itu mampu memahami betul gitu kebutuhan kelas ya, kebutuhan kelas berapa tadi? 30 berapa? 203. 203, Pak. 203 ya kan. Jadi mampu dengan buku ya. Nah, jadi ternyata ini penting bagi profesi kita, profesi di bidang perpustakaan. Anda itu kan disiapkan ya kan untuk menjadi seorang profesional informasi. Ya, seorang profesional di bidang informasi. Ya, sehingga kita bisa belajar dari Bu Erin tadi bagaimana menghilangkan perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada ras tadi dengan mengambil latar belakang Nazi, kemudian masuk dengan bukunya yang luar biasa. Ya. Sehingga dari situlah Ibu Erin itu mampu mengubah kelas yang negatif tadi menjadi kelas yang sangat positif. Ya. Nah, saya ingin mengatakan kepada anak-anakku semuanya di sini. Jadi Anda apalagi ya sebagai seorang profesional informasi. Pertama kita belajar dari Bu Erin itu bagaimana semangat untuk mengubah yang menurut lingkungan tidak mungkin. Bagaimana komentar guru-guru yang lain kan? Enggak mungkin Pak itu, enggak mungkin. Nanti juga hilang sendirinya ketika dia lulus habis itu. Gitu kan. Nah, tetapi Bu Erin dengan kepercayaan dirinya bahwa dia menjanjikan nanti anak-anak yang akan ngantri di kelas ini. Dan ini terbukti ya. Jadi bagaimana mengubah? Saya juga berharap kalian itu bagaimana mampu mengubah ya. Kalau tadi ada satu deskripsi yang menyindir kita ya, menyindir bidang kita yaitu bidang perpustakaan. Ya. Di mana Ibu Margaret ya, yang dengan kekehnya lebih baik bukunya itu tidak digunakan, rapi, bersih gitu, ketimbang nanti digunakan tapi rusak. Ya, ini sindiran yang luar biasa. Dan itu karena banyak terjadi juga di dunia kita kan. Kita masih senang itu buku itu, kita akan marah-marah tuh kalau bukunya misalnya diacak-acak. Acak-acak dalam pengertian digunakan sembarangan misalnya. Nah, ini memberikan perhatian juga pada kita bahwa bagaimana kita itu mampu memberikan atau menyediakan sumber bacaan yang pas sesuai dengan konteks, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Lingkungan yang paling kecil adalah individu, ya. Jadi memberikan individu dengan buku-buku yang mampu mengubah seseorang. Dan ini adalah profesi kita ke depan. Jadi Anda harus mampu seperti itu. Anda memilihkan satu buku, kemudian Anda membimbingnya sampai terjadi perubahan pada seseorang itu. Baik pada individu maupun pada skala kelompok atau komunitas. Ya. Nah, dan ini sudah dipraktekkan oleh Ibu Eriana tadi. Sekalipun Ibu Eriana bukan seorang pustakawan, dia seorang guru, tapi mampu mengubah itu. Ya. Jadi ini kisah yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, kalian bisa mengambil pelajaran dari situ. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Jadi bahwa pada minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan sedikit ya tentang mata kuliah kita. Mata kuliah ini adalah indeks dan abstrak ya. Indeks dan abstrak ini ada dua part atau dua bagian. Bagian indeks dan nanti bagian abstrak. Tetapi dalam prakteknya bisa saja indeks dan abstrak itu
berdampingan, digabung. Ya. Beberapa indeks itu juga disertai dengan abstrak. Atau juga indeks itu juga disusun, ada yang disusun berdasarkan abstrak dari suatu dokumen. Oke. Nah, untuk bagian ini, bagian pertama ini kita akan belajar tentang indeks ya. Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan? Halo, sudah ya? Oke. Ya. Jadi Bapak akan pada minggu yang lalu juga Bapak sudah menjelaskan ke Anda ya tentang indeks. Oke, ada yang masih ingat kemarin indeks itu? Halo, Fadila. Halo Fadila. Nurul Fadila. Halo Pak. Masih ingat materi minggu yang lalu? Bapak memberikan contoh indeks buku ya. Oke, atau Bapak ini dulu dah. Bapak stop dulu. Bapak lihatkan yang minggu lalu, mana minggu lalu? Bukan indeks. Bukan. Sebentar. Oke. Nurul masih ingat ini ya, Nurul ya? Iya, Pak. Oke, untuk mengingatkan lagi aja, Nurul. Ini misalnya ada kata artikel. Lihat artikel, Nurul. Yang ada kursor, Bapak tunjukin. Nurul lihat. Iya, Pak. Lihat. Maksudnya apa itu, Nurul? Angkanya, Pak. Ya, itu maksudnya apa? Ada kata artikel, ada 37, ada 121. Itu maksudnya apa tuh? Kata artikel itu ada di halaman 37. Itu apa sih? Nggak kelihatan. Oke. Tiga 37 itu halamannya, Pak. Oke. Rini Apriani. Halo, Rin. Ya, Pak. Ini ada active voice. 9192. Maksudnya apa, Rin? Kata action yang mana Pak tadi? Action voice ya? Kata action voice adanya di halaman 91 sama 92, Pak. Oke, great. Oke ya, semuanya sudah nyambung ya? Oke, pertanyaan berikutnya si Saiful, Ful. Ya, Pak. Ini Ful, ini kira-kira yang ada indeks ini ada di mana nih adanya ini, Bu? Ada di halaman belakang buku, Pak.
bagian belakang buku. Oke, halaman belakang buku ya. Jadi Iya. kata-kata ini semuanya ada di dalam buku ya, Paul? Iya, Pak. Terdapat di dalam buku. Di dalam buku. Oke, jadi ini misalnya kata absolute prices, dia ada di, kata ini ada di mana, Paul? Di halaman 81 buku tersebut, Pak. Oke, 81 buku tersebut. Oke, great. Oke. Oke, baru Bapak akan masuk. Nah, oke, baru kita akan masuk ke, nah, tadi daftar kata-kata, ya, dari mulai alfabetikal, kemudian ada absolut, ada macam-macam tadi yang sudah kita sebutkan, itu adalah indeks ya. Indeks. Nah, sekarang apa sih indeks itu? Dan bagaimana indeks itu dihasilkan atau disusun? Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang konsepnya. Jadi, konsep dasar indeks dan pengindeksan. Apa sih indeks dan apa itu kegiatan pengindeksan? Nah, ini dalam bahasa Inggris adalah index and indexing. Ya. Index and indexing. Oke, nah sebelum kita sampai ke tentang indeks ya dan pengindeksan, ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pahami sebelum kita sampai ke indeks. Nah, ini Bapak sudah membuat ada setidaknya 4 konsep inti ya, konsep dasar inti sebelum kita membahas tentang indeks. Yang pertama adalah sistem informasi atau information system. Ya. Oke. Nah, perpustakaan ya, itu bisa dipandang atau dianggap sebagai suatu sistem informasi. Dan juga mungkin lembaga-lembaga yang lainnya yang memiliki tugas di dalam pengelolaan informasi itu memiliki satu sistem yang disebut dengan sistem informasi. Nah, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah sistem yang didesain untuk keperluan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan informasi. Jadi ini yang disebut dengan sistem information system. Kalau kita kaitkan dengan perpustakaan, misalnya, perpustakaan sebagai sistem informasi atau sistem informasi di perpustakaan itu adalah sistem yang didesain atau diciptakan, dibuat untuk keperluan ini, ya, pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan informasi. Jadi ada sistemnya. Bagaimana informasi itu dikumpulkan? Dikumpulkan. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikoleksi. Ya, dikumpulkan atau dikoleksi, collection. Ya. Kemudian diproses. Bagaimana sih pengolahan informasi di perpustakaan itu? Kemudian bagaimana nanti sumber-sumber informasinya itu disimpan, disebarkan, dan digunakan. Ini pertama. Ini yang disebut dengan sistem informasi. Kemudian konsep yang kedua, ada yang disebut dengan information retrieval atau temu kembali informasi. Jadi ada information system, ada information retrieval. Ya. Apa itu information retrieval? Information retrieval adalah proses pencarian
kumpulan dokumen atau sumber informasi untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen mana atau sumber-sumber informasi mana yang berhubungan dengan subjek tertentu. Jadi yang disebut dengan information retrieval atau temu kembali informasi adalah proses pencarian atau penemuan kembali. Ya. Proses pencarian atau menemukan kumpulan dokumen untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan subjek tertentu. Misalnya, Anda mau mencari tentang kebudayaan, maka di dalam temu kembali informasi nanti ada dokumen-dokumen yang relevan dengan subjek kebudayaan, baik dalam bentuk bukunya, dalam bentuk artikel, dalam bentuk paper, dan bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini berarti ada yang disebut dengan information retrieval. Jadi di dalam information retrieval itu, maka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan suatu subjek itu akan ditemukan. Nah, sama ketika Anda di perpustakaan juga, itu menyediakan sarana untuk temu kembali informasinya itu. Ya. Oke. Siapa? Anissa, halo Anissa. Anissa Nur Aziza. Izin ke toilet tadi, Pak. Oke. Katanya. Mufidah. Halo Iya, Mufidah. Oke. Kalau di perpustakaan ada nggak information retrieval? Move. Ada, Pak. Cari buku. Ada ya? Iya. Apa biasa aja? Cari buku, Pak. Alat apa yang digunakan biasanya? Kartu katalog. Katalog ya. Jadi katalog ini salah satu tools ya, atau sarana atau perangkat yang digunakan untuk menemukan kembali. Ya. Coba saja, Anda pernah menggunakan katalog, Mufidah? Pernahnya yang online, Pak. OPEK. OPEK di mana yang pernah? Perpusnas. Perpusnas ya. Jadi Iya. apa yang Anda temukan? Informasi bukunya, Pak. Informasi bukunya. Oke, jadi information retrieval ya, dengan adanya information retrieval itu atau information retrieval itu didesain itu untuk mencari ya sumber-sumber informasi pada subjek tertentu. Boleh. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan information retrieval ini adalah bahwa istilah information retrieval juga mengacu pada proses pemulihan atau pengambilan dokumen. Jadi bukan pemulihan dalam arti menemukan ya, recovery dari koleksi tentu yang relevan dengan permintaan. Jadi ketika Anda misalnya mencari buku, ketika Anda datang ke perpustakaan, Anda ingin mencari buku atau dokumen tertentu, kemudian Anda menggunakan katalog, sudah pasti. Berarti dia melakukan information retrieval prosesnya. Jadi kegiatan Anda itu menemukan kembali. Atau Anda mencari buku langsung ke rak, misalnya. Itu juga Anda berusaha mencari, ya. Jadi ketika informasi dicari itu
Anda bisa menemukannya. Jadi itu istilah information retrieval. Dari kegiatannya, kegiatan Anda mencari atau menemukan suatu dokumen dari koleksi tertentu yang relevan dengan permintaan kita. Itu disebut dengan information retrieval. Kemudian pada konsep yang ketiga ada disebut dengan information retrieval system. Ya. Jadi di sini ditambahkan dengan kata sistem. Apa yang dimaksud? Yaitu bahwa ketika Anda ingin menemukan dokumen tertentu atau sumber informasi tertentu, ada sistem yang memudahkan Anda, ya, atau membantu Anda menemukan dokumen yang Anda cari. Nah, berbeda misalnya ketika Anda punya tumpukan pasir, misalnya, nah, kemudian Anda jatuh tuh misalnya jarum atau apa. Nah, Anda mencarinya tuh di pasir, dikeruk semuanya. Nah, itu artinya Anda mau menemukan jarum, information retrieval atau bukan information retrieval misalnya, penemuan kembali benda, tetapi tidak menggunakan sistem. Nah, kalau sistem ini ada yang disebut, makanya di sini dijelaskan, information retrieval system adalah set of operation and associated equipment, procedures, algorithm, and documentation by which documentary unit are indexed. Nah, ya, and the resulting record are stored and displayed so that selected record can be retrieved. Jadi yang dimaksud dengan sistem ini adalah seperangkat operasi, ya. Dan perlengkapan lainnya, ya, yang berkenaan dengan tadi set of operation, ya. Kemudian ada prosedur, ada algoritma, ada dokumentasi. Jadi sistem itu berarti terdiri dari beberapa komponen. Nah, ini misalnya kalau Anda bayangkan di perpustakaan, ketika ada katalog, nah, itu berarti ada sistem tuh. Tapi berbeda ketika Anda ke perpustakaan, kemudian Anda mencari buku seperti ditumpukan. Nah, maka dia berarti tidak ada sistem. Oh, di perpustakaan ada rak-nya, ada tulisan rak ilmu-ilmu sosial, rak ilmu-ilmu ilmu hukum, rak ekonomi, dan seterusnya. Nah, berarti dia sudah menggunakan satu sistem karena ada prosedur, ya, ada informasi yang sengaja didesain untuk memudahkan Anda menemukan kembali. Nah, biasanya, ya, sistem yang didesain untuk tujuan temu kembali informasi itu dihasilkan dari suatu proses atau suatu kegiatan yang disebut dengan pengindeksan. Nah, makanya di sini by which documentary unit are indexed. Jadi diindeks. Nah, jadi di sini kita bisa pahami bahwa indeks itu dibuat dalam kerangka membuat satu sistem untuk temu kembali informasi. Kita akan jelaskan tadi pada contoh indeks yang di awal tadi sudah Bapak jelaskan, ya, yang indeks buku. Nah, kan apa isinya di situ? Ada daftar kata, ya, daftar kata. Kemudian di situ ada keterangan 37 atau 91, 92. Ya, ada kata, ada 97, 92.
Kemudian bukan hanya itu, setiap kata akan diurutkan berdasarkan abjad. Nah, ini artinya inilah yang disebut dengan by which documentary unit are indexed. Nah, jadi suatu dokumen itu akan diindeks, dikeluarkan kata-kata yang penting misalnya yang atau konsep-konsep yang ada di dalam dokumen itu dikeluarkan. Kemudian apa? The resulting record are stored. Jadi konsep-konsep tadi, istilah-istilah tadi disimpan dan disajikan. Ya. So that selected record can be retrieved. Nah, sehingga istilah tadi yang sudah kita list itu dapat ditemukan. Sehingga tadi Anda dengan mudah, oh ya Pak, kalau absolute voice, informasi tentang absolute voice itu ada di halaman 91. Sehingga Anda tidak perlu lagi untuk menemukan kata tertentu, Anda urutkan satu demi satu, halaman demi halaman, dicari, ada nggak nih kata absolute voice tadi misalnya. Kalau Anda harus cari satu persatu, namanya belum ada sistem. Nah, tetapi Anda bisa langsung, oh ya, coba carikan apa yang dimaksud dengan absolute voice. Anda langsung membuka ke halaman 51, ke halaman 91 misalnya. Nah, dari mana Anda tahunya? Karena ada indeks tadi. Jadi Anda menggunakan. Ya, jadi dengan mudah. Oke, jadi ini information retrieval system. Jadi sistem yang didesain tadi untuk tujuan temu kembali informasi. Dan biasanya sistem itu dihasilkan dari pengindeksan. Ya. Nah, nanti hasilnya apa dari kegiatan pengindeksan adalah indeks. Indeks ini apa? Indeks ini adalah hasil dari pengindeksan yang nanti disimpan kemudian disajikan. Sehingga kita dapat menemukan record tadi, catatan atau rekaman yang sudah kita pilih. Nah, kita asosiasikan di buku tadi. Sehingga memudahkan seseorang itu ketika dia mau mencari informasi tertentu, dia tinggal merujuk saja. Ya. Oke, jadi ini istilah yang ketiga yang perlu Anda pahami. Kemudian yang keempat, ada namanya collection and document. Jadi dokumen dan koleksi. Apa itu dokumen? Dokumen adalah any item that presents information, including machine readable record, microform, print, and non-print media. Jadi dokumen adalah any item. Jadi eksemplar, ya, eksemplar apa saja yang menyajikan suatu informasi. Ya. Jadi singlenya namanya dokumen, ya, pieces. Kemudian koleksi adalah group of document. Kelompok dokumen atau kumpulan dokumen itu disebut dengan koleksi. Jadi satu buku itu namanya satu dokumen. Satu artikel itu namanya satu dokumen. Ya. Single, any items, itu pengertian item, bukan lembar, ya, tapi eksemplar. Lebih makanya sering diterjemahkan item itu adalah eksemplar. Eksemplar. Ya, eksemplar itu tergantung. Kalau buku ya tentu beberapa halaman, atau jurnal juga beberapa halaman misalnya. Tapi kalau dia jurnal kemudian dipisah-pisahkan, setiap artikel, satu artikel bisa menjadi satu dokumen kalau terpisah. Tetapi kalau digabungkan maka menjadi satu dokumen, satu jurnal. Ini namanya dokumen atau koleksi. Oke. Jadi ini beberapa konsep kunci yang harus Anda pahami dulu sebelum kita membahas tentang indeks. Nah, sekarang apa itu indeks? Oke. Jadi ini secara bahasa, indeks ini berasal dari bahasa Latin, ya. Dari kata indicare yang berarti
to point out. Point out itu menunjukkan, ya. Point out. Nah, jadi asal kata indeks itu dari bahasa Latin, indicate. Artinya menunjukkan. Ya, karena memang indeks ini fungsinya adalah nanti menunjukkan. Kalau pada buku, indeks buku menunjukkan informasi buku kata tertentu tadi di dalam suatu buku. Makanya dia disebut dengan indeks. Nah, ini ada beberapa pengertian istilah indeks ini. Kalau tadi dari segi katanya, dari segi kata, ya. Kemudian yang kedua adalah pengertian indeks dari segi istilah. Nah, yang pertama, apa itu indeks? Indeks adalah satu alat, tools, yang menunjukkan, which indicates, yang menunjukkan to a user, kepada seorang pengguna atau kepada pengguna, in the information or source of information that one needs. Jadi indeks adalah suatu alat yang menunjukkan kepada pengguna, ya, menunjukkan pengguna terhadap suatu informasi, ya, atau sumber informasi yang diperlukan oleh seseorang. Nah, ini disebut dengan indeks, ya. Jadi yang pertama, indeks itu tool, ya, dipandang sebagai satu sarana atau alat. Alat yang bisa menunjukkan, ya. A tool which indicate atau point out, ya, boleh. Boleh Anda menggunakan kata indicate, boleh kata point out, ya. To user the information. Jadi yang menunjukkan seseorang, ya, suatu informasi. Nah, jadi kalau pada kasus tadi, contoh yang pertama, itu kan menunjukkan, ya, kepada kita misalnya bahwa informasi tentang absolute voice itu ada di halaman 91. Nah, makanya dia disebut dengan indeks. Atau juga menunjukkan pada seseorang itu source of information that one need, atau menunjukkan bukan pada informasinya tetapi pada sumbernya, sumber informasi yang dibutuhkan oleh seseorang. Nah, ketika Anda ke perpustakaan, Anda menggunakan katalog, ya. Ketika Anda menggunakan katalog, itu bukan langsung ke informasinya, tetapi adalah informasi sumber informasinya, ke sumbernya. Makanya Anda kemudian ditunjukkan kepada buku, ya, pada bukunya. Itu juga disebut dengan indeks. Oleh karena itu, maka katalog perpustakaan itu adalah atau termasuk ke dalam jenis indeks, ya, katalog perpustakaan. Ya. Karena apa? Karena katalog perpustakaan itu sarana yang mengindikasikan ataupun menunjukkan kepada pemustaka itu ada tidak sumber informasi yang diperlukan, buku yang diperlukan. Kalau ada, di mana lokasinya? Nah, ini disebut dengan indeks. Inilah pengertian indeks. Ya. Jadi tools, sarana. Kemudian yang kedua, pengertian indeks yang kedua adalah systematic guide to items contained in, ya,
Nah, kalau tadi menggunakan istilah tool, yang kedua adalah guide. Satu petunjuk sistematis. Ya. To item contain in. Ya. Kepada source item di sini maknanya adalah sama dengan source of information. Ya. Pada item contain in. Or concept derived from a collection. Nah, artinya the item contained in a collection or concept derived from a collection. Nah, jadi panduan yang sistematis. Jadi ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa indeks itu ada sistematikanya, sistematika penyusunannya. Ya, makanya disebut dengan a systematic guide. Ya. This item or derived concept are represented by entries in a noun or stated searchable order such as alphabetical, chronological, or numerical. Jadi bahwa item-item yang diindeks ya itu kemudian direpresentasikan ya atau dituangkan di dalam suatu entry ya. Jadi kalau di dalam indeks buku, maka setiap kata yang di list itu adalah entry. Satu kata, satu entry. Nah, tetapi untuk sumber informasi, maka satu deskripsi tentang sumber informasi itu disebut dengan satu entry. Nah, ini bedanya. Kita harus paham bedanya. Kalau indeks buku, entry-nya itu mana? Entry-nya adalah daftar kata yang di list. Itu adalah satu kata, satu entry. Tetapi kalau yang di indeks, itu adalah sumber informasi, maka deskripsi tentang suatu sumber informasi itu adalah satu entry. Nah, bisa juga entry-entry ini disusun berdasarkan alfabet A, B, C, D ya. Bisa juga secara kronologi disusun kronologi, misalnya dari tahun ya atau bulan boleh. Bulan, tahun dan seterusnya. Itu kronologikal. Baik dimulai misalnya dari tahun terbaru atau terlama, silahkan. Atau berdasarkan numerical. Misalnya numerical ini bukan nomor urut, tapi numerical ini adalah kode-kode berupa angka. Misalnya kita menggunakan nomor klasifikasi. Itu namanya indeks yang disusun berdasarkan numerik. Ya. Nomor kelas. Sedangkan menurut ISO, ya, ISO 999, indeks ini adalah susunannya alfabetis dari entry-entry. Yang berbeda dari susunan dokumen. Oke. Jadi indeks ini alphabetical arrangement of entry. Jadi kalau ada buku, itu nanti ada deskripsi tentang buku yang disusun secara sistematis berdasarkan alfabet. Inilah yang disebut dengan indeksnya. Bukan different from the order of document. Jadi bukan dokumennya. Jadi misalnya kan Anda kalau di perpustakaan itu ada katalog dan ada susunan buku di rak. Ya. Yang disebut indeks itu bukan dokumennya yang disimpan di rak, tetapi adalah katalognya. Itu yang disebut dengan indeks.
Nah, ini design to enable user to locate information, yang didesain untuk memungkinkan pengguna menemukan informasi in a document or specific document in collection, baik di dalam informasi di dalam suatu dokumen atau dokumen tertentu di dalam suatu koleksi. Nah, ini pengertian indeks dari ISO 999. Ya. Oke. Halo Islam. Islam? Ya, hadir Pak. Oke, Islam. Ini kalau begitu indeks ini, penunjuk ini ada dua ya, Islam. Ada yang menunjukkan lokasi informasi, ada menunjukkan lokasi dokumen. Dokumen itu berarti kumpulan kan dari informasi yang ada dalam satu dokumen. Tetapi ada yang informasinya. Kalau informasi berarti isi. Ya, Pak. Pertanyaan Bapak gini, kalau indeks buku seperti yang sudah Bapak tampilkan tadi, itu pengertian indeks yang mana? Yang enable user to locate information atau to locate specific document? Oke, Bapak. Ini. Bapak berikan warna merah, sedangkan ini berikan warna biru. Oke. Jadi kalau indeks buku, yang mana lah? Yang merah atau yang biru? Lah. Yang merah, Pak. To locate information in a document. Oke, Salsabila, Deka? Menurut saya juga yang merah. Yang dokumen. Merah. Ya. Mufida? Halo, Mufida Rizkyana. Yang mana, Muf? Iya, Pak. Halo? Halo. Yang indeks buku, contoh indeks buku itu menunjukkan yang mana? Pengertian indeks dalam pengertian yang merah atau yang biru? Yang merah, Pak. Merah. Oke. Fathia? Fathia, Febri? Ya, Pak. Nah, yang merah apa biru, Pak? Yang merah, Pak, kalau indeks buku. Nah, kenapa, Pak? Karena kalau dalam indeks buku disajikan nomor halamannya. Lokasi, ya. Oke. Siapa lagi yang belum ya? Saiful sudah. Oh, Raden. Halo, Raden. Iya, Pak. Oke. Sekarang kalau indeks dalam pengertian yang biru, kira-kira apa bentuknya? Katalog, Pak. Katalog. Great. Nah, berarti Anda sudah paham nih semuanya. Ya. Eki, halo Ki. Ya, Pak. Kenapa Ki? Katalog itu disebut indeks dalam pengertian yang biru itu, Ki. Kenapa? Nggak jelas tuh Ki suaranya, Ki. Ada nomor klasifikasinya, Pak. Adinda, Triani. Iya, Pak. Nah, jelaskan coba, Tri. Karena ada nomornya. Kan yang indeks buku juga ada nomornya.
Oke. Gimana, Adinda? Iya, Pak. Nah, coba kenapa? Bentar, Pak. Karena menunjukkan dokumen. Menunjukkan dokumen. Gimana menunjukkan dokumen itu? Katalog itu. Dari koleksi dokumennya. Yuke? Halo, Yuk. Yuke? Yuke. Nggak ada ini. Gilang? Halo, Lan. Gilang? Muharram? Nah, Mutia? Halo, Mutia. Halo Pak. Ya, gimana? Karena Karena apa, Mut? bentar Pak. Kalau nomor tadi bukan. Kenapa? Iya tadi kan kalau nomor Bapak bukan juga yang tadi Dinda sebutin. Oke, jadi betul ya. Jadi indeks buku itu menunjukkan indeks dalam pengertian yang pertama, to locate information in a document, ya. Dalam suatu dokumen, informasi dalam suatu dokumen. Dokumen di situ apa? Bentuknya buku. Jadi informasi yang ada di dalam buku. Ya. Sedangkan specific document in a collection adalah bentuknya koleksi. Ya. Di suatu koleksi, kumpulan dokumen. Maka ketika Anda berbicara tentang katalog, maka katalog itu untuk to locate, ya, untuk menemukan dokumen tertentu di dalam suatu koleksi. Anda mau cari buku teknologi pertanian misalnya. Nah, teknologi pertanian itu bukan informasi, tetapi buku teknologi pertanian adalah dokumen, ya, dokumen tentang teknologi pertanian dalam bentuk buku, ya, spesifik dokumen, ya. Nah itu indeks. Makanya dalam pengertian merujuk pada pengertian ISO ini dan juga pengertian yang lainnya, maka katalog itu adalah bagian dari indeks, ya. Karena secara bahasa pun fungsi katalog itu adalah to point out, ya, untuk menunjukkan. Tapi menunjukkan bukan specific information, tetapi adalah specific dokumen. Oke, jelas sampai di sini semuanya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi inilah indeks, ya. Jadi mengapa tadi Bapak jelaskan ke Anda tadi beberapa istilah? Karena indeks ini nanti berkaitan dengan dokumen, berkaitan dengan koleksi, ya, berkaitan dengan information dalam suatu sistem. Ya. Oke. Nah, sekarang indexing dan indexing system. Pengindeksan dan sistem pengindeksan. Nah, kegiatan menghasilkan alat tadi, menghasilkan tools, ya, menghasilkan systematic guide, ya, panduan yang sistematis tadi. Inilah yang disebut dengan indexing. Jadi kegiatan menghasilkan indeks itu disebut dengan indexing atau pengindeksan. Sama dengan katalog. Katalog adalah produknya, output
dari kegiatan, suatu kegiatan. Ya, kegiatannya namanya pengatalogan. Indeks adalah output dari kegiatan pengindeksan. Ya, dari kegiatan indexing. Nah, apa yang dilakukan ketika indexing? Nah, apa itu indexing? Indexing adalah kegiatan menganalisis informasi, ya. The process of analyzing the information content of record of knowledge, ya. Jadi proses menganalisis isi informasi, rekaman atau rekaman dari suatu rekaman pengetahuan, ya, konten informasi dari suatu rekaman pengetahuan atau pengetahuan yang direkam, ya, and expressing. Jadi bukan hanya sekedar menganalisis, tetapi juga mengekspresikan, mengungkapkan the informational content, ya, isi informasi itu in the language of indexing system, dalam suatu bahasa sistem pengindekan. Nah, jadi di sini di dalam kegiatan pengindeksan yang penting ini ada dua kegiatan. Apa itu? Yang pertama adalah selecting indexable concept in a document. Jadi kita memilih konsep-konsep yang bisa diindeks di dalam suatu dokumen. Nah, ini ada kata kunci di sini. Oke, bisa dilihat yang hijau. Silmi, halo Visilmi Kafa. Silmi. Rahayu. Rosita. Halo Rosita. Iya, Pak. Nah, Rosita lihat yang warna hijau. Indeks konsep ya, Pak. Indexable. Indexable konsep, ya, lihat, Pak. Indexable konsep. Jadi konsep-konsep yang bisa diindeks. Diindeks itu maksudnya apa? Konsep-konsep yang bisa diindeks adalah konsep-konsep yang bisa dijadikan kata carian yang menggambarkan isi dari suatu dokumen. Ya, itu disebut dengan indexable concept. Iya, Pak. Pak, memang ada nggak Pak konsep-konsep yang tidak indexable? Ada. Kira-kira apa yang bukan indexable concept? Siapa yang bisa? Nah, jadi ada namanya indexable concept nih. Oke, Bapak akan tambahkan satu. Di mana ya? Di mana? Oke, di sini deh. Indexable concept and non-indexable concept. Ternyata begitu. Oke. Ini yang non-indexable. Misalnya
Kita cari dulu sebentar. Judul buku. Sebentar. Mana ya? Bapak cari buku dulu. Kelihatan nggak ini? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Devi, Satya, halo? Dev? Ya, Pak. Oke, coba dibaca judul bukunya, Dev. Akselerasi inovasi teknologi spesifik lokasi menuju pertanian berkelanjutan. Oke. Oke, kalau saya tanya kepada Anda, ini konsep-konsep apa saja yang ada di sini kira-kira? Jadi ketika Anda mengindeks, maka ada yang dimaksud dengan indexable concept. Indexable concept adalah konsep-konsep yang ada di dalam suatu dokumen yang bisa dijadikan indeks. Indeks itu berarti nanti akan dijadikan kata telusur. Kata yang digunakan untuk temu kembali informasi. Nah, ini disebut dengan indexable concept. Jadi mungkin di sini ada akselerasi, ada inovasi, ada teknologi, ada pertanian, ada pertanian. Mungkin juga adalah pertanian berkelanjutan. Nah, teknologi di sini ada teknologi inovasi. Nah, ini yang disebut dengan indexable concept. Ya. Kemudian yang non-indexable concept, spesifik misalnya. Lokasi. Menuju. Nah, ini oke. Nah, ini namanya non-indexable concept. Karena apa? Orang itu ya kita perkirakan tidak akan pernah mencari dari kata spesifik, dari kata lokasi, dari kata menuju, dari kata berkelanjutan. Kalaupun ada berkelanjutan, pasti ada kata sebelumnya, pertanian berkelanjutan,
pembangunan berkelanjutan. Tapi kata berkelanjutan sendiri secara kata single tidak menjadi kata yang diindeks. Ya, ini yang disebut dengan non-indexable concept. Nah, seorang pengindeks ya, ketika Anda melakukan pengindeksan, maka penting untuk mengetahui ini yang disebut dengan indexable concept. Nah, di sini. Makanya kegiatan pengindeksan ini yang pertama ini adalah selecting indexable concept in a document. Jadi memilih, menseleksi konsep-konsep yang bisa dijadikan indeks ya, dijadikan indeks dari suatu dokumen. Sebentar lagi aja dulu ya. Jelas tahu ya. Oke. Ya, jelas ini ya. Halo semuanya. Mutiara? Iya, Pak. Jelas ya tentang indexable concept ya? Iya, Pak, jelas. Jelas. Oke, great. Nah, ini pengetahuan ini sangat penting bagi Anda yang ingin menjadi seorang indexer, ya, pengindeks. Ya, jadi ini diperlukan pengetahuan tentang memilih konsep-konsep indexable. Nah, jadi kenapa di sini? Karena spesifik lokasi menuju atau berkelanjutan ini memiliki makna, memang ada maknanya, tetapi memiliki arti ya, memiliki arti spesifik lawan dari kata general misalnya atau khusus gitu. Tetapi dia tidak mengandung makna yang makna tertentu ya. Nah, ini disebut dengan non-indexable concept. Kan nggak ada orang misalnya, oh mau mencari informasi apa Pak? Oh saya mau mencari informasi menuju, ya kan enggak kan? Mencari informasi spesifik, wah, enggak. Karena dia sifat ya, biasanya kata sifat. Itu enggak. Kemudian kata penghubung juga tidak. Misalnya dan, yang, kan ada orang mau mencari informasi misalnya, oh ada enggak buku tentang dan? Wah ada. Nah misalnya, nah itu enggak bisa. Nah karena itu bukan yang indexable. Sedangkan ini adalah non-indexable concept. Nah seorang pengindeks itu harus paham di sini. Ya jadi penting bagi pengindeks itu yang pertama adalah mengenali indexable concept. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh pengindeks atau yang dilakukan ketika melakukan pengindeksan adalah expressing. Mengungkapkan konsep-konsep yang indexable tadi ke dalam bahasa sistem pengindeksan sebagai entry index. Jadi untuk melakukan pengindeksan itu ada bahasanya tersendiri. Ya, indexing language. Bahasa indeks. Ya. Nah, jadi di sini Bapak akan cek lagi. Ya. Indexing bahasa pengindeksan, ya. Bahasa pengindeksan.
indexing language. Jadi kita mengekspresikan, nah di sini ada disebut dengan indexing and non-indexing language. Atau disebut juga dengan natural. Nah, indexing language itu sering disebut juga dengan control vocabularies. Nah, sedangkan ini adalah uncontrolled vocabularies. Ya. Jadi untuk mengekspresikan ya istilah konsep indeks tadi itu kita menggunakan yang disebut dengan indexing language ya atau bahasa pengindeksan. Bahasa pengindeksan ini sering disebut juga dengan control vocabularies, kosakata terkendali atau kosakata terawasi. Kosakata terawasi atau terkendali. Control vocabulary. Ya. Anda sudah mendapatkan ini ya, mata kuliah kosakata indeks ya? Halo? Reski? Halo Res? Res? Reski? Saiful? Ya, Pak. Sudah mendapatkan mata kuliah kosakata indeks? Sudah, Pak. Nah, ini kosakata indeks ini adalah kosakata yang digunakan untuk kegiatan pengindeksan. Ya. Bisa menyebutkan contohnya nggak? Contoh vocabulary index atau kosakata indeks? Full? Contoh bahasa indeks atau kosakata indeks itu apa, Full? Siapa yang bisa bantu? Halo? Halo? Kayak subjek gitu ya Pak yang kalau kontrol vocabulary. Iya, apa contohnya? Kemal gimana, Mal? Any idea, Mal? Ya, Pak. Contoh kosakata indeks atau bahasa indeks itu apa, Mal? Oke. Contoh kosakata indeks itu seperti TU, misalkan ikan lele, ikannya sisik, sisa khusus, ya. Terus ada juga yang namanya IB, Pak. Apa itu? Istilah
terkait, Pak. Istilah terkait. Oke. Oke. Nabila, Alivia. Pak, mohon maaf, Nabila Livia sedang menjaga kakeknya, Pak. Tiba-tiba sesak nafas tadi. Barusan bilang sama saya. Oh iya, ya. Oke. Mera, Emelda. Iya, Pak. Nah, contoh bahasa indeks atau kosakata indeks itu apa? Anda waktu mata kuliah kosakata indeks apa yang diajarkan? Gimana, Pak? Istilah-istilah gitu ya, Pak. Misalnya kayak perpustakaan sekolah, istilah terkaitnya misalnya perpustakaan SD atau perpustakaan SMP. Terus? Untuk istilah luasnya perpustakaan. Perpustakaan. Kembali ke Almananda. Halo Almananda. Almananda. Dia. Almananda. Gas? Gimana Bagas? Iya, Pak. Apa Gas? Ya, waktu pelajaran kosakata indeks itu yang diajarin oleh Pak Tri Margono itu tentang LCSH sama mesh, Pak. Seingat saya itu. Mesh, ya. Jadi apa Mas? Contohnya apa? Yang seperti contohnya itu misalkan apa ya? Perpustakaan istilah terkaitnya perpustakaan daerah, perpustakaan dinas kayak gitu, atau istilah berhubungannya perpustakaan nasional seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini disebut dengan kontrol vocabularies. Mengapa disebut dengan kontrol vocabularies atau kosakata yang terawasi, bahasa yang terawasi, bahasa yang terkendali atau dikendalikan? Karena memang ada aturan-aturan atau ada sistem ya pengaturan kosakatanya. Nah, kalau bahasa alamiah, natural, ya, non-indexing language, itu uncontrolled. Jadi kita mau ngomong, ya ngomong aja, terserah kita. Tergantung kosakata yang ingin kita gunakan, ya. Kadang-kadang Anda mengatakan, oh saya mau main bulu tangkis, ya kan? Suatu saat lagi enggak, saya kemarin nggak main kok, nggak main badminton gitu. Nah itu artinya boleh menggunakan kata bulu tangkis, boleh menggunakan badminton. Oh mau napok nggak? Gitu. Nah ini adalah yang disebut dengan uncontrolled vocabularies. Karena apa? Kita itu diberikan kebebasan untuk mengekspresikan, mengungkapkan apa yang enak bagi kita untuk keperluan percakapan kita sehari-hari, ya.
Kan tidak ada larangan Anda mengatakan, oh saya mau main badminton atau saya mau main bulu tangkis atau main apa gitu kan. Nah ini yang disebut dengan uncontrolled vocabularies atau disebut dengan lateral language. Artinya ekspresi seseorang itu ya depend atau tergantung pada orang itu bagaimana mengungkapkannya. Tapi berbeda dengan control vocabularies, maka itu harus diatur. Nah, apa contoh control vocabularies ini adalah daftar tajuk subjek atau subject heading. Apa contohnya? Misalnya LCSH, Library of Content Subject Heading, atau MES. MES itu apa? Ayo Bagas. MES ya Pak. Ya. MES itu untuk pengkategorisasi khusus kesehatan Pak. Medical ya. Ya medical. Medical subject heading. Nah, kemudian contohnya lagi adalah thesaurus. Anda sudah pernah mendengar thesaurus? Ya, Bagas? Sudah, Pak. Nah, Islam sudah pernah ya, Islam? Sudah, Pak. Jadi ini daftar tajuk subjek atau subject heading maupun thesaurus ini adalah contoh yang disebut dengan indexing language atau control vocabularies. Karena pada thesaurus maupun tajuk subjek itu ada kontrol-kontrolnya. Kontrolnya berupa apa? Berupa acuan. Ya. Paham ya? Acuan. Misalnya acuannya apa? Acuannya gunakan, ya, lihat atau lihat juga, misalnya. Nah itu sebagai kontrol. Atau nanti lagi ada yang namanya qualifier, penjelas. Nah itu dikontrol semuanya. Kenapa ada kontrol? Agar perbedaan-perbedaan pengungkapan itu tidak menghambat temu kembali. Coba Anda bayangkan kalau misalnya ketika Anda mengindeks itu didasarkan pada bahasa alamiah atau bahasa yang ada di dalam judul dokumen. Tentu misalnya kalau Oke, yang paling mudah misalnya tadi ada buku, nah misalnya dokumen tentang teknik bermain bulu tangkis, sedangkan yang lainnya adalah teori bermain badminton. Kalau hanya digunakan itu saja, misalnya, oh untuk buku A tadi bulu tangkis pakai kata bulu tangkis konsepnya, yang badminton dengan konsep badminton. Maka ketika retrieval temu kembali, maka hanya salah satu pasti yang ditemukan. Padahal itu masih dalam satu konsep, satu subjek. Tapi karena pengungkapannya dengan istilah yang berbeda atau konsep yang berbeda, kalau kita tidak kendalikan, maka akan menghambat proses temu kembali informasinya. Nah, seperti itu. Nah, maka dengan adanya indexing language atau bahasa pengindeksan atau control vocabulary, maka sinonim ya, hambatan bahasa karena sinonim tadi bisa diminimalkan ya. Karena misalnya oh kalau Anda mau mencari bulu tangkis, oh ternyata bulu tangkis tidak digunakan, gunakan badminton, sehingga Anda akan mencari menggunakan kata badminton. Nanti badminton itu buku tentang
buku yang ada kata badmintonnya maupun ada kata bulu tangkisnya, konsep bulu tangkis itu akan terjaring semua. Karena apa? Berkat kontrol tadi. Ini disebut dengan kontrol vocabularis. Ya. Dan inilah yang harus dipahami oleh seorang pengindeks, indekser. Nah, makanya nanti Anda kalau ke depan mau berminat menjadi seorang indekser itu Anda harus jago di sini. Bukan aja jago mengenali indeks ya, indexable konsep, tetapi juga bagaimana mengekspresikan konsep-konsep indeks tadi dengan menggunakan kontrol vocabularis. Kelihatannya sederhana, tetapi ini memerlukan pemikirannya, dan juga ya pengetahuan kita. Belum lagi nanti ya bagaimana menyusun, membuat tajuk subjek ini, bagaimana menyusun thesaurus dan seterusnya. Nah ini menjadi persoalan-persoalan serius ya. Oke ya. Jadi ini adalah pada langkah yang kedua. Nah ini Bapak merahkan tadi ya biar paham. Indexing, language of indexing system. Penguasaan tadi. Satu, penguasaan berkaitan dengan wawasan ya, indexable concept. Kemudian yang kedua berkaitan dengan skill, kemampuan Anda menggunakan bahasa indeks. Nah, karena ekspresi tadi akan menjadi entry index. Entry index ya. Nah, tentu pertanyaan yang penting ditanyakan nanti, apakah misalnya bahasa pengindeksan atau kosakata indeks atau bahasa indeks itu digunakan pada pengertian indeks yang merah apa biru kira-kira? Coba kalau pertanyaannya di sini, siapa yang mau jawab? Bahasa indeks itu digunakan untuk pengertian indeks yang pertama atau yang kedua, yang merah atau yang biru? Yang merah, Pak. Yang merah. Kenapa merah? Soalnya kalau yang indeks yang itu kan dia harus pakai bahasa indeks, Pak. Yang mana? Yang di buku itu. Nanti yang menggunakan bahasa indeks pengindeksan yang mana? Yang to locate information in a document. Coba sekarang Bapak tanya. Tajuk subjek itu digunakan untuk menghasilkan indeks yang mana? Yang merah apa yang biru? Biru, Pak. Yang biru, Pak. Yang biru. Yang biru, Pak. Ya. Karena kalau to locate information, maka karena pada kata ya, konsep yang ada kata pasti itu ada merujuk ke buku. Maka kita tidak perlu lagi mengekspresikan dengan kontrol vocabulary tadi dengan bahasa indeks. Hanya cukup satu tahap tadi, indexable concept yang akan merujuk ke nomor halaman. Tapi kalau Anda menghasilkan indeks untuk spesifik dokumen in a collection, maka Anda memerlukan tadi bahasa indeks. Karena dokumen di dalam koleksi itu ekspresinya bermacam-macam, ekspresi bahasa yang digunakan. Maka perlu dikontrol dengan apa? Dengan bahasa indeks, dengan tajuk subjek, dengan thesaurus. Jelas ya sampai di sini ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, great. Senang Bapak ini kalau sudah jelas. Oke, nanti ini tujuan indeks tinggal dibaca saja ini ya. Oke.
Oke, nanti ini Bapak mau memberikan apa ya tadi ya? Oh, bukan. Sebentar dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Halo? Halo? Any question? Pak, tadi untuk yang bahasa indeks itu maksudnya yang merah apa yang biru, Pak? Bahasa indeks yang biru. Oh, yang biru. Ya. Kenapa biru? Karena yang diindeks adalah sumber informasi atau dokumen. Nah, bahasa untuk mengungkapkan, mengekspresikan sumber informasi itu berbeda-beda di situ. Makanya perlu dikontrol. Oke. Kalau yang pertama itu tidak, karena itu hanya menunjukkan lokasi kata ini ada di mana ya di buku itu tadi. Ya, Esa, gimana Sa? Gimana Esa Putri? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Sa? Enggak, Pak. Cukup jelas. Mutia? Halo, Mutia. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Mutia? Udah lumayan cukup jelas sih, Pak. Nanti paling review lagi. Oke. Oke, nanti materi ini Bapak upload ya. Nanti Anda download ya. Karena download Anda menunjukkan bukti kehadiran Anda pada mata kuliah ini. Anda sudah membaca link yang Bapak kirimkan nggak? Halo? Sudah, Pak. Nah, apa yang Anda temukan? Ya, kemarin Bapak kan meminta Anda untuk membaca link ya. Nah, ini cukup bagus ya sumber Bapak akan share linknya dulu sebentar. Oke, sudah kelihatan linknya? Sudah, Pak. Nah, ini kan sama kan? Index is a guide to the item, ya, content in or concept derived from a collection. Oke. In a collection. Ya. Item denotes any book, article, report, abstract, review, etc. Ya, textbook, part of a collection dan seterusnya. Jadi yang diindeks itu bisa berupa buku, artikel, laporan, abstrak, review dan seterusnya. Ya. Nah ini Anda kalau sudah Anda baca ini, Anda bisa nanti ya memahami. Nah di sini nih
indexing proses itu kan. Oke, proses pengindeksan. Nah, ini kan ada kan establishing concept expressed in document. Understanding the overall content of document, the purpose of the authors, ya. Memang kita ketika indeks itu harus mengetahui the overall content of the document. Ya. Kemudian baru mengidentifikasi konsep-konsep. Konsep apa saja yang ada dalam dokumen, kemudian menseleksi konsep, kemudian, nah ini yang B tadi. Translating the concept into indexing language. Ya, bahasa pengindeksan. Sini juga berbicara tentang indexing language. Nah ini, indexing language. Wah. Oke, ini agak rumit ya. Yang ke bawah nanti theory of indexing. Nah, nanti kita akan bicara tentang exhaustivity and specificity dan seterusnya, ya. Masih banyak ini beberapa. Anda makanya ini dibaca, ya. Kalau Anda kesulitan bahasanya, Anda tinggal masukkan saja di Google Translate, ya. Saya yakin dari Google Translate ini, sekalipun mungkin tidak bisa mengekspresikan 100%, itu 75%, 90%, bahkan sekarang saya yakin 90% sudah bagus terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sangat memudahkan. Nah, sehingga nanti apa yang Anda tidak paham kita bisa diskusikan di sini. Ya kan? Oke, ya. Oke, semuanya jelas? Ada yang mau diskusi, Kemal? Any question, Kemal? No question. No question. Everything is okay? Yeah, it's okay. It's okay. Okay, Anissa? Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan, Anissa? Tidak, Pak. Rini? Halo, Rin. Ya, Pak. Ada yang mau tanyakan, Rin? Enggak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, hari ini cukup ya. Nanti Anda harus rajin membuka membuka layar PJJ karena Bapak akan memberikan tugas di sana ya melalui PJJ. Dan materi hari ini akan Bapak upload, nanti Anda ini download ya. Oke, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan jaga